Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lewat online karena situasinya masih belum bisa memungkinkan untuk bertatap muka. Maka anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti MPLS, materi pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kalian menerima materi pelajaran, perlu diberikan materi pengenalan lingkungan sekolah yang disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru. Nah, kali ini Pak Guru akan menyampaikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, katakan di era yang serba semuanya bisa dilihat, maka anak-anak harus pandai-pandai memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik. Karena sekarang era globalisasi itu semuanya bisa dilihat dengan dekat, meskipun jauh tapi bisa dilihat dengan dekat. Dengan di rumah bisa melihat apa saja yang mungkin ada di belahan dunia, bisa, karena era globalisasi itu. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya anak-anakku, meskipun kalian sudah mengerti bahwa sebagai warga negara harus mengikuti, harus tunduk pada aturan, tetapi tidak semua warga negara itu memahami arti pentingnya di dalam menyadari berbangsa dan bernegara. Tidak usah berteriak-teriak, saya sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai Pancasilais, tetapi yang penting adalah anak-anak memahami dan mengamalkan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Kemudian berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 45 untuk menjaga dan memelihara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ke-4 itu diamanatkan bahwa tujuan daripada negara itu adalah membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, melaksanakan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Tidak ada yang hidup dalam kekurangan atau hidup di dalam penderitaan. Oleh karena itu, semuanya diharapkan bisa hidup berkecukupan, hidup dalam mungkin sejahtera, tidak hanya sejahtera lahir tapi sejahtera batin juga. Kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara itu adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Jadi bela negara itu menjadi kewajiban kita semua sebagai warga negara, tidak hanya aparat keamanan atau TNI, tetapi semua warga negara ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, rela berkorban, pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi upaya bela negara itu merupakan kewajiban dasar, kewajiban utama, kewajiban yang pokok untuk semua warga negara. Kalau kita mungkin tidak ikut berperang memanggul senjata, tidak usah ikut ke medan perang, tetapi sebagai anak pelajar, sebagai anak terdidik, maka sebaiknya kita adalah ikut berperang dengan cara apa? Belajar untuk memberantas kebodohan, menghilangkan rasa yang tidak mengerti, tidak tahu, sehingga menjadi anak yang cerdas. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan di dalam membela negara dan juga untuk. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Jadi kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau kelompok dan menjadi anak bangsa. Artinya kita kalau mengetahui bahwa ada di antara teman kita
berselisih, ada teman kita yang tidak sepaham, maka sebaiknya kita juga ikut mendamaikan, tidak malah mengompor-ompori atau justru kita mengadu domba. Yang ketiga, Pancasila itu adalah ideologi. Pancasila itu disusun dan didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa, merupakan tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh pejuang dan juga tokoh-tokoh agama. Karena itu Pancasila harus kita pertahankan supaya menjadi menjadi pedoman hidup bangsa sebagai pandangan hidup. Dan Pancasila itu memiliki 5 sila yang semuanya itu adalah merupakan perwujudan daripada kewajiban kita sebagai warga negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban. Rela berkorban itu misalnya kita memberi sesuatu untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pemberian dari orang lain, itu adalah merupakan bentuk dari pengorbanan. Jadi berkorban mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan umum, tidak hanya harta, benda, tetapi juga tenaga, pikiran bisa. Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara itu adalah bentuk pengorbanan kita. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Jadi kalau sebagai pelajar tentunya adalah sebagai pelajar yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus asa, tidak mengenal waktu, itu sebagai bentuk daripada keuletan kita. Jadi semua manusia termasuk anak-anak itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Tapi yang baik adalah kelebihan itu hendaknya kita pupuk, kita wujudkan, kemudian kekurangan bisa kita tutup sedikit demi sedikit. Kita berusaha untuk memperjuangkan supaya tidak. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling. Apa Siskamling itu? Siskamling itu adalah sistem keamanan lingkungan, bisa menjaga keamanan di masing-masing RT, RW, di mana kalian berada, itu turut serta di dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi tidak ikut-ikut anak-anak yang tidak sekolah, itu anak-anak yang drop out, yang tidak punya kegiatan, sehingga kesana kemari tidak ada tujuan yang jelas. Sebagai anak pelajar harus memiliki jadwal, memiliki planning, memiliki rencana apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan untuk tujuan di masa depan. Jadi kalau kita mau berusaha sekarang, maka nanti akan bisa berhasil atau bisa memetik dari hasil perjuangan. Tapi kalau kita tidak berjuang, tidak berusaha, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi nasionalisme itu rasa betul-betul mengakui sebagai warga negara Indonesia. Kalau sejengkal tanah saja diambil orang, kita tidak rela, kita perjuangkan, kita bela. Itu bentuk nasionalisme. Cinta tanah air, cinta bangsanya, cinta tempat tinggalnya, itu adalah bentuk nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama sederajatnya. Jadi kalau ada ungkapan dalam peribahasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita semuanya adalah sebenarnya sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja yang membedakan kita itu adalah iman dan takwa. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi kita kalau bergaul, kalau berteman, kalau kita mau
sama-sama dengan orang lain, maka kita tunjukkan, ya, kita akui persamaan meskipun sedikit perbedaan. Yang B, mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi itu artinya adalah lapang dada, mau menerima orang lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Toleran, jadi lapang dada. Ya. Yang C, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita itu senasib dan sepenanggungan artinya sama-sama sebagai warga negara Indonesia, sama-sama sebagai masyarakat, sama-sama sebagai orang, ya, katakan anak pelajar, maka kita punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama. 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Jadi jangan sampai merasa kita menganggap bahwa suku lain itu adalah orang lain, tapi sukuisme, anggap suku bangsa sendiri yang paling baik, tidak boleh. Semuanya adalah sama sebagai satu kesatuan. Paupinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul, tidak boleh, tetapi kita menganggap bahwa semuanya itu pasti ada yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Jadi tidak boleh kita itu terlalu ekstrim, terlalu keras, ya, terlalu bersih kukuh, menganggap bahwa pendapatnya itu benar, orang lain tidak benar. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Makanya ada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Di dalam persatuan dan kesatuan itu kita mempunyai moto seperti itu. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Patriotisme, sikap untuk membela, sikap untuk memperjuangkan tanah airnya itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti yang pernah, ya, berjuang dan gugur di medan perang, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cutnyadin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Itu adalah para pejuang-pejuang yang rela demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, di tahun 1949 ya, pernah terjadi peperangan juga pada masa Belanda itu. Maka pada tahun itu, meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi masih belum diakui dan masih, ya, dirongrong oleh bangsa lain. Sehingga sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, kita punya patriotisme, ingin berusaha untuk keluar dari belenggu penjajahan, keluar dari rongrongan bangsa lain. Nah, ciri-ciri patriotisme itu antara lain adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu artinya mencintai negaranya, apa yang dihasilkan oleh bangsanya itu diakui. Jadi kalau kita misalnya membeli sesuatu, maka hendaknya memilih yang buatan dalam negeri, buatan sendiri. Ya, mungkin dari pakaian, dari perlengkapan, apa saja itu kita lebih senang, lebih memilih buatan bangsa Indonesia sendiri, itu cinta tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau kita itu memiliki sesuatu, maka kita tidak menghitung-hitung. Kalau memang diperlukan, kalau memang dibutuhkan oleh negara, maka siap untuk kita pertaruhkan. C, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kepentingan umum, kepentingan orang banyak itu harus ditempatkan di atas. Karena apa? Kalau kepentingan umum itu nanti akan bisa bersifat pribadi. Tetapi kalau kepentingan pribadi itu tidak bisa bersifat umum. Jadi katakan kalau kita misalnya membangun suatu tempat ibadah, masjid, bisa digunakan orang lain, kita pun juga ikut menggunakan. Mendirikan pos kamling, ya, untuk keamanan lingkungan, kita juga akan merasa aman. Itu adalah salah satu contoh menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Berjiwa pembaharu. Berjiwa pembaharu itu artinya mempunyai jiwa untuk ingin berubah, ingin memperbarui. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Jadi sebagai anak didik, sebagai pelajar, kita harus berusaha, tidak mudah untuk menyerah. Dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Nah, mungkin kalau di dalam sekolah, kalau tidak musim seperti ini, kita mengadakan upacara setiap hari Senin. Tujuannya apa? Supaya kita terlatih untuk disiplin. Kita teringat akan perjuangan para syuhada, para pendahulu bangsa, sehingga pada saat itu dikibarkan merah putih. Merah artinya berani, putih karena itu artinya suci. Itu sebagai lambang. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan seperti tadi sudah saya jelaskan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anakku. Selamat bertemu di lain waktu. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.